Apabila ada orang mu'alaf kemudian meninggal, diambil keluarganya yang non-muslim dan dimakamkan secara non-muslim, bagaimana masih di alam barzah? Ini, apabila ada orang muslim, orang mu'alaf, kemudian makanya mu'alaf itu paling enak supaya tidak ada legalitasnya itu setelah dari masjid atau dari rumah, entah masjidnya yang memu'alafkan orang, kemudian ditaruh di masjid yang kira-kira bisa memberikan sertifikat. Itu masih jamek ya, ada ya, kasih melakukan itu, kemudian ganti KTP. Nah, pertanyaannya, keluarganya itu mengambil orang ini dan dimakamkan secara non-muslim. Ini apabila tidak ada saudaranya yang semuslim, gak ada khobar, gak ada pemberitaan, dosa ini saudaranya ini. Minimal ini sudah muslim, gini dimediasi gitulah intinya. Buktinya apa? Ini nggak masalah, yang penting ojo gegeran gitu loh, gak boleh gegeran. Gegerannya nggak oleh, gegerannya nggak oleh. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi muka-muka kan husnul khotimah kabeh. Dan semoga aja nanti kita dikondisikan menjadi golongan orang-orang yang soleh, dikumpulkan sama orang-orang yang soleh, sehingga kita sendiri itu nanti diperlakukan seperti mayat-mayatnya orang muslim ya. Kasihan ini pertanyaan seperti ini. Bagaimana nasib di alam barzah? Di alam barzah ini semuanya ya itu katanya waw, alif, lam, ha, alif, ain, lam, mim. Apa is? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ya, bagaimana nasib mayit di alam barzah? Wallahu a'lam. Di alam barzah itu semuanya orang kadang-kadang pertama kali datang, menurut riwayat itu, aku dhewe iki jarine ya. Aku dhewe bang tau merono jane. Pertama si mayitnya nggak merasa dia itu mati, seperti hidup biasa ini loh. Seperti hidup biasa. Makanya kalau saya dulu ngaji ini, sebelum di kandungan itu alam apa namanya? Ya Allah biha, lupa saya namanya, maaf. Ada alam sebelum alam kandungan itu kita mengalami sendiri, tapi kita nggak ingat itu. Di dalam perut kita punya alam sendiri, kita nggak sadar. Ini ngapain perut kini lapoi, nggak ada kan? Kita di dunia juga kan nggak tahu gimana hidupnya. Pertama nggak tahu hidupnya bagaimana di alam, setelah di alam barzah kita nggak tahu. Kemudian baru dia paham, aku wis kaono gitu. Aku wis gini, aku wis gini, Kenapa? Karena gini, orang di alam barzah itu dapat melihat orang di dunia ini. Makanya berbuat baiklah kita. Kasihan nanti kakek nenek kita, orang tua kita yang melihat. Ya Allah anakku, ya Allah. Apakah bisa melihat? Apa perlu dikatakan wong saiki CCTV buka gini lho. Tak iso kok. Iya kan ya? CCTV buka apa aplikasinya, ada aplikasinya loh. Langsung di aplikasi CCTV iki sedelok, CCTV iki sedelok. Itu bisa kok. Apalagi dalam barzah.
Anak turunnya dilihat bisa, makanya melihat aku kepingin aku mbani sore pun aku pingin gini, aku pingin semua orang di alam barzah itu memperbaiki amal semuanya, semuanya, semuanya. Tapi aneh di alam barzah itu, orang di alam barzah itu apabila dikasih kesempatan untuk hidup, yang dilakukan cuma satu. Pertama kali, refleksi pertama hiji, jamaah amal. Saya melihat referensi, ada yang malu kepingin sholat, ya, mesti kepingin amal. Kenapa? Fadhoilnya amal lu lebih gede. Seperti itu. Makanya kita berbuat baik, kita berbuat buruk, orang tua kita ada melihat, ya terenyuh. Kalau itu ibadah nggak seneng. Kemudian dapat kiriman lagi, enak. Yang kasihan itu, yang apabila ada mayat yang disiksa, ya, disiksa. Dan kalau bisa mayat kuburannya orang meninggal itu jangan dikejing, ya biasa gitu aja. Boleh kasih batu bata gini, di pester pinggir loh, itu nggak apa-apa. Kalau saya sih cenderung ke situ, Diapi, nggak apa-apa, diapi. Mungkin ada yang membolehkan, nggak apa-apa. Ya. Mengenai nasib mayit di alam barzah, yaitu wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Yang jelas di alam barzah itu amalan terputus kecuali amal jariah. Salah itu misalnya yang soleh, umpama iki umpama lho, aja jelepono ati iki ya. Iki bangun wit klopo. Samini duburi. Segini lah. Tanam. Jumlahnya 100. Di kono buah mangga 100. Sampai Eki wafat, halanya ngalir. Kenapa? Dari nanam ini loh. Di mana letaknya kalau ini sudah hidup? Ini kan mengalir oksigen diambil orang-orang banyak loh. Kita nggak sadar bahwa menanam itu kenapa sih Rasulullah sampai orang mayit itu kasih dikai tanaman kenapa? Karena kisahnya ada kan? Ya iya. Kasih itu kenapa? Gunanya memang itu. Paling gede nanam itu. Menanam seperti Mbak Festa sekarang menanam apa? Gotong singsi ini min berkebun daun min. Wah itu semua itu ono oksigen dijaga wong kaya tanggane ya entuk paling nyalir. Pemene wis dipethiki dikonsumsi. Pethiki dikene wong, salah satu kene aku. Iku di luar. Nah, itu salah satunya itu, pahala yang mengalir itu. Kita nggak sadar pahala mengalir di situ. Lampu, jalan. Aku tuh tangan aku, sama aku separuh kita gak jalan nih. Enak sampai kapan tuh orang berjalan itu dapat pahala. Jadi amal jariah itu banyak amal jariah itu. Ibadah Islam itu nggak angel, mudah sebenarnya, sangat mudah. Cuman jangan dipermudah gitu loh. Ya, jangan mudah. Kayak iso sholat bengi, kayak iso nang ngene maca apa ngirim, kayak iso apa jenenge malam Jumat bahasa wong apa nyekar, kayak iso maca waqiah tabarok ambek yasin, ambek tahlil pisan. Kayak iso maca iku, ya maca yasin to. Gak iso maca yasin ya Al-Ikhlas bentul al-mu'awwidzatain satu kali Al-Fatihah mendoakan si mayit selesai. Nek iso orang kono di koma. Nek iso di omah wis minimal kok sembahyang fardhu lah. Ya.
Minimal sampai yang fardu, sih gak bisa sampai sampai putul. Lek gak bisa fardu, gak bisa sembahyang ya apa ya sembahyang ini kapan-kapan namamu. Gak repot ya. Gampang sebenarnya. Karena jangan dipermudah gitu loh. Jadi gitu ya, bagaimana nasib si mayit dalam bangsa itu, saya nggak tahu. Cuman alangkah baik setiap mayit itu yang meninggal itu kita baca Al-Fatihah setiap hari. Setiap hari kita baca setiap, kalau bisa lagi setiap baca sholat maktubah, setiap waktu. Saat subuh kita punya ayat siapa? Al-Fatihah itu deh. Kayak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Contohnya bapak saya ya, kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, kalau tahu namanya pakai namanya. Al-Fatihah ila Al-Fatihah itu bapak saya ya, Al-Fatihah ila khawatir al-bilu mana bilu mawlisa Al-Fatihah. Kalau mertua saya Al-Fatihah ila khawatir Hamad bin Abdul Ghani. Kalau nggak bisa, aku niat ke bapakku yang Al-Fatihah. Allah tahu kok, gak harus bahasa Arab. Saman pakai bahasa Inggris baik kok, kayak Mbak Sela, Mbak Festa gak apa-apa. Basa Duro, basa Duro. Basa arek Kasin kayak Abdillah ora apa-apa. Bahasa Indonesia tahu bahasa Jawa kayak aku juga gak apa-apa. Allah ngerti kan. Yang penting dikasih apa namanya? Doa-doa. Minimal apa sih? Apa kan mudah, hanya seberapa ya. Sebentar doa. Kemudian Al-Fatihah dzuriyah kita. Dzuriyah itu apa? Keturunan kita. Siapa? Gak tahu kita memang. Gak tahu. Yang masih joko-joko, yang masih belum punya pasangan. Jadi ada 3 orang yang punya pasangan. Ya Al-Fatihah pasangannya. Ya Al-Fatihah pasangannya. Karena Allah akan memilihkan nantinya orang-orang yang benar-benar di jalannya Allah sendiri. Ya, dia di jalan seperti itu. Kenapa kok gak jadi ambil iki yo? Padahal bisuwi ambil iki. Kenapa kok mau gak jadi? Bisa juga Allah menggodiskan sama orang lain. Wis tunjuk padahal 5 tahun. Gak jadi. 10 tahun gak jadi. Bahkan ketemu sedino lho. Gaduk malah jadi. Kon kok iso ngono? Jawabnya aja gampang ya. Mungkin bojoku iki ben Al-Fatihah seumur hidup lah. Aku kenal pacarku 5 tahun lah rek. Lagi Al-Fatihah aku mulai saumur urip bare. Coba itu makanya gaduk saya gitu. Aku masa mesti nodok. Mungkin gitu. Dan menurut riwayat gitu memang. Gitu. Ada lagi yang tanya? Kalau ya, kalau wis ngantuk ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.